Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya pergantian bulan, yaitu awal bulan Desember 2023 saat ini. Bisa dikatakan ya bulan yang terakhir sobat ya. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Oke ya, untuk tanggalnya sendiri saya akan mulai ya, awal ya, berarti saya mulai tanggalnya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3, yaitu tepatnya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kan seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil suatu tema. Saya akan menerawangkan ataupun membacakan ya, tetap untuk masalah yodha kalian, yaitu nanti kira-kira doa apakah yang akan terwujud untuk kalian ya di 3 hari ke depan ya. Tentunya ya memasuki awal bulan Desember ya, sekali lagi seperti itu sobat ya. Oke ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu semua bersifat general reading, ya, bersifat prediksi, bersifat rawang, artinya general yaitu energinya luas mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, berarti nasib dan rezeki kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak dan menjadikan suatu jawaban yang akurat ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali yang konsul secara pribadi itu tembakan saya akurat semua. Next sobat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Virgo. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya zodiak Gemini akan saya tarik energinya, akan saya bacakan.
Ya kita lihat ya untuk Gemini asmaranya 3 hari ke depan. Gemini di sini muncul petunjuk 6 cup ya, ada 6 cup itu, ada laki-laki memberikan cup sama perempuannya. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat di sini Gemini ya, ada seorang mau mengangkat 10 kayu atau 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap ya tentang seputar asmara, ini Gemini kartu utama muncul petunjuk 6 cup. Artinya di sini bisa saja ya di 3 hari ke depan ya, tepatnya memasuki awal bulan ya, bulan Desember tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Di sini kelihatannya bisa saja akan ada suatu kesenangan gitu untuk zodiak Gemini. Mungkin yang single ataupun yang masih PDKT, yang masih pendekatan ya. Apalagi yang sudah berpacaran, ya. Apalagi yang sudah menikah. Di sini kelihatannya akan ada hal bagus yang akan menghantam kalian, yang akan membuat kalian senang. Seperti itu. Cuman saran saya di sini sekali lagi, ini yang statusnya yang belum menikah loh ya. Saya tidak mengatakan yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah kelihatannya masih tetap aman, baik-baik saja. Ini khususnya yang single, yang mungkin masih ada hubungan tapi hubungannya yang nggak jelas ya, gitu loh. Pacar bukan, kekasih bukan, cuman hanya sekedar pendekatan, mungkin seperti itu ya. Apalagi yang sudah berpacaran. Nah, di sini harus berhati-hati. Kelihatannya pasangan kalian itu suka sama kalian itu tidak sepenuh hati, tapi ada maunya di sini. Kira-kira di situ. Ya contohnya, ketika kalian sering memberikan apa yang diinginkan pasangan kalian, entah berupa materi, entah berupa apa, nah di situ pasangan kalian akan senang, sahabat. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Kalian itu cuma dimanfaatkan saja. Makanya di sini warning, harap berhati-hati sama Gemini, khususnya sekali lagi yang masih single, yang mungkin masih PDKT, apalagi status hubungannya nggak jelas, ya, bukan kekasih, bukan pacar, ya, cuman senang apalah itu. Apalagi yang sudah berpacaran statusnya, harap berhati-hati buat kalian. Ya. Kalian kelihatannya apa ya? Hanya dimanfaatkan saja. Itu tadi loh, ketika kalian bisa memberikan apa yang diinginkan, entah materi, entah apalah itu, ini dia akan senang. Tapi kelihatannya apa ya, hatinya tuh enggak fokus sama kalian. Sukanya itu enggak fokus sama kalian. Ya, tapi ada maunya. Itu ya, sekali lagi ya, saya nggak mengatakan yang sudah menikah. Nah, seperti itu. Kalau yang menikah sih saya rasa masih tetap energinya masih tetap aman kok di sini. Kira-kira di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, di sini karena ada suatu apa ya? Ada suatu sehingga kalian ada suatu beban berat di sini gitu loh. Seperti itu. Apa ya? Kalau saya merasakan di sini dengan adanya suatu ketidakjelasan, dengan adanya suatu pemanfaatan sehingga kalian sendiri yang akan dihantam masalah di sini. Ya. Entah kalian dihantam seputar materi di sini. Karena apa? Karena ya itu tadi ada suatu pemanfaatan di sini. Hanya kalian membuat mikir, gitu loh. Mungkin kalian selalu apa ya? Selalu dibikin repot, selalu disibukkan karena ada suatu permintaan-permintaan dari apa ya? Dari pasangan kalian yang sebetulnya hanya hanya memanfaatkan kalian saja di sini. Gitu loh. Sehingga kalian mikir di sini ada beban berat. Ya. Jadi harap berhati-hati Gemini. Kalau saya menangkap di apa ya, di kartu konfirm ini bisa saja loh, ini ada suatu apa ya, yang sudah menikah ini bisa saja masuk, bisa saja adanya suatu apa ya, ada suatu katakanlah pengkhianatan lah, ada cinta segitiga di sini, bisa saja seperti itu loh. Tadi saya mengatakan di kartu utama ini yang menikah aman gitu loh, khusus yang menikah. Tapi dengan adanya suatu konfirm di sini mengatakan ada suatu beban berat. Artinya apa? Ya ini akan mengena di semua status, maksud saya gitu loh. Entah kalian yang single, yang baru pendekatan, apalagi hubungannya tidak jelas, apalagi kalian yang sudah berpacaran, yang mempunyai hubungan jelas tapi statusnya masih pacaran, apalagi yang sudah menikah, di sini kena semua. Jadi cara berhati-hati sobat ya gitu loh. Makanya Gemini ini seakan-akan apa ya, timbul rasa apa ya, timbul rasa capek, rasa berat gitu loh. Baik secara pemikiran maupun secara hati, karena kalian selalu apa ya, karena kalian selalu dibuat masalah sama pasangan kalian di sini. Gitu loh. Makanya energinya kalian di sini serasa kewalahan menanggung beban perjalanan asmara ini, serasa kewalahan. Kenapa saya mengatakan kewalahan?
Ya jelas kualan, karena apa? Bisa dikatakan apa ya, persentase terbesar di sini asmara Gemini kurang bisa stabil gitu loh. Baik secara kebahagiaan, secara keharmonisan, rasa saling pengertian. Karena apa? Ada suatu pemanfaatan di sini. Kira-kira di sini, makanya kalian sendiri yang akhirnya yang puyeng, yang pusing, yang terhantam suatu beban berat. Ya itu tadi loh, entah beban secara pemikiran, entah beban secara hati, ini kena semua kalian. Masalah satu selesai, ada lagi, timbul lagi masalah. Selesai satu, sudah menemukan jalan keluar, ada lagi. Ya seakan-akan memang apa ya, dibikin kacau lah kalian. Harap berhati-hati ya untuk Gemini ya. Ini memasuki awal bulan loh, harap berhati-hati Gemini. Bisa saja ada suatu perubahan-perubahan seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Yang semula baik tiba-tiba menjadi kacau di sini. Ya karena ada suatu pemanfaatan. Karena adanya suatu kekurang tulusan di sini. Coba tidak ada suatu pemanfaatan. Ya, coba adanya suatu ketulusan. Ini akan bagus gitu. Kira-kira di situ ya. Oke, nanti akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, kartu utama Gemini muncul petunjuk 4 Pentacles ataupun 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ya. Ini terus kartu confirm muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk itu ya, sedang membawa tongkatnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang masalah pekerjaan ataupun masalah karir ya. Di sini kelihatannya Gemini sedang lagi berfokus ini ya kalian. Gitu loh. Ya mungkin kalian mengejar suatu keterlambatan ataupun mengejar suatu ketertinggalan di dalam pekerjaan ataupun karir. Sehingga kalian di sini kelihatannya sedang berfokus gitu loh. Sedang berkonsentrasi untuk bisa menjaga pekerjaan kalian agar tetap baik-baik saja, agar tetap stabil, agar bisa mencapai target ya. Kira-kira seperti itu di sini Gemini. Jadi energi Gemini terlihat adanya suatu penjagaan, adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian di faktor pekerjaan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles di sini, sobat. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Gemini ya selain adanya suatu kefokusan, selain adanya suatu kekonsentrasian, selain adanya suatu penjagaan, di sini sangat terbaca di kartu konfirm bahwa kalian juga menginginkan apa? Menginginkan adanya suatu kesuburan, sobat. Apa artinya kesuburan? Ya akan ada suatu perkembangan gitu loh. Dalam pencapaian pekerjaan ataupun pencapaian karir, kalian itu berharap ada suatu perkembangan. Makanya saya tadi mengatakan kalian berharap ada suatu kesuburan. Ya bisa diartikan adanya suatu perkembangan. Entah secara pencapaian target biar lebih banyak pencapaian target, entah secara impian harapan biar bisa lekas terkabul, entah masalah keberhasilan ataupun kesuksesan agar bisa mengena. Nah, itu yang kalian harapkan di sini. Seperti itu. Nah, apakah Gemini ini akan bisa memperoleh itu semua? Gitu loh. Ya nanti akan saya deteksi ya. Oke, kita lanjut dulu di faktor keuangan ataupun kerezekian. Ini Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya ada merpati di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ini mantap ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini mantap ini Gemini. Ya, di awal bulan ya, memasuki bulan terakhir, bulan Desember 2023, kalau masalah keuangan ataupun kerezekian ya, cuman kan batas waktunya kan 3 hari ke depan gitu, cuma 3 hari ya, tidak masalah gitu. Oke ya, balik ya, ini kartu awal ataupun kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Artinya apa? Artinya apa yang mungkin diharapkan Gemini ya, ini kelihatannya akan bisa terrealisasi, akan bisa tercapai gitu loh. Dalam arti begini, mungkin dulu ataupun kemarin ataupun bulan-bulan kemarin lah, ada seseorang mungkin yang hutang sama kalian, dan orang itu mungkin entah membayar, entah istilahnya itu menyanggupi bulan depan akan dibayarkan ke kalian. Ini contoh ya. Nah, bisa saja nanti memasuki awal bulan Desember, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ini akan ada keuangan yang masuk, sobat. Entah dari mana datangnya. Yang jelas keinginan kalian ini akan ada suatu kerezekian yang lancar, akan ada suatu pemasukan keuangan,
entah besar, entah kecil, entah terduga maupun terduga, kelihatannya akan nyampe sama kalian di sini. Ini selamat ya untuk Gemini ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Keinginan kalian akan keuangan, akan pemasukan keuangan itu akan bisa menghantam kalian, akan sampai sama kalian. Karena kalian didukung sama kartu Wheel of Fortune, sobat. Kartu confirm kalian ini bagus, ya, gitu loh. Ini adanya suatu perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ya katakanlah Dewi Fortuna sedang berpihak sama Gemini ini kalau masalah keuangan yang memasuki bulan Desember. Ya bisa saja ada suatu apa ya, ada suatu tender yang kalian menangkan, sehingga itu kan sama juga akan menghasilkan sebuah keuangan. Nah bisa saja adanya suatu perjanjian yang saya katakan tadi, ya, ya bisa saja ada suatu perjanjian terus tiba-tiba memasuki bulan Desember ini, ya syukur-syukur syukur-syukur tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kalian akan mendapatkan sebuah keuangan yang sudah dijanjikan seseorang tersebut, entah itu pernah hutang sama kalian ataupun urusan apapun itu. Intinya yang jelas dua kartu ini akan sangat bagus ya, adanya suatu sinyal, adanya suatu peluang bahwa kalian akan dihantam rezeki. Intinya di situ sobat ya. Mantap ya untuk Gemini ya, kalau masalah keuangan ada hal-hal yang sifatnya mengejutkan. Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian ini kelihatannya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini ya. Oke sobat ya. Ini kalau untuk seputar asmara ya. Apakah doa kalian bisa terwujud ya di seputar asmara, akan biar lebih stabil ya, dalam arti keharmonisan. Intinya akankah menuju kestabilan ini masuk di bulan Desember, tepatnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Di sini saya menangkap di sini apa ya, 50-50 loh Gemini, harap berhati-hati karena saya menangkap ada suatu energi negatif yang kuat yang menghantam kalian gitu loh. Makanya akhirnya membuat apa ya, banyak beban gitu loh. Setelah saya deteksi, saya terawang, saya menangkap ataupun melihat gambaran seperti itu. Harap berhati-hati untuk Gemini ya. Banyaknya suatu pemanfaatan di sini gitu loh, banyaknya suatu pemanfaatan ya, banyaknya ketidaktulusan di sini seperti itu. Makanya saya mengatakan ini 50-50, bisa saja ada suatu kebaikan-kebaikan lah, entah kalian yang single, yang statusnya masih PDKT, yang statusnya sudah berpacaran, yang statusnya sudah menikah. Di sini kelihatannya kan bagus ya, itu yang 50% akan stabil lah, akan ada kesenangan, kegembiraan, kira-kira di situ. Nah yang 50% ini loh sobat, ya sama apapun status kalian, entah yang masih single, yang barusan PDKT, apalagi hubungannya nggak jelas ya, apalagi yang punya statusnya pacaran dan statusnya yang sudah menikah, ini akan apa ya, akan terhantam semua dari hal-hal yang buruk di sini. Itu tadi loh, yang 50% akan dihantam sebuah banyak masalah. Karena apa ya, itu tadi banyaknya pemanfaatan, kalian dimanfaatkan, banyaknya ketidaktulusan. Jadi pasangan kalian itu tidak tulus sayang sama kalian, suka sama kalian, ini tidak tulus, ada maunya. Ya. Karena saya menangkap di sini ya, bisa saja ini faktor-faktor materi gitu loh yang dibutuhkan pasangan kalian. Itu kan namanya tidak tulus. Nah, itulah yang membuat kekacauan nantinya. Seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati Gemini. Asmara kalian ataupun doa kalian ini bisa terwujud yang dalam hal baik-baik. Ini 50%, 50%. Sebagian Gemini akan terwujud doanya ya ketika berharap asmara. Yang 50% lagi ketika berharap asmara yang stabil belum bisa terwujud, yaitu tadi banyak pengkhianatan, mungkin banyak ketidaktulusan, banyak pemanfaatan, kira-kira di situ. Jadi harap berhati-hati ya Gemini ya, harap waspada ya. Kira-kira di situ. Kalau untuk pekerjaan ya, lanjut ya di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya apa ya, kalau masalah pekerjaan sih saya rasa masih aman ya Gemini ya, gitu loh, masih aman, masih cukup bagus. Cuman di sini ada stuck sobat gitu loh, ada sesuatu seperti yang menahan kalian di sini. Saya menangkap sih ada suatu tembakan black magic untuk kalian di masalah pekerjaan untuk Gemini. Seperti itu.
Ya itu tadi loh, mungkin ada suatu keterlambatan, ya kurang cepat adanya suatu peningkatan ataupun perkembangan, dihantam sebuah masalah. Meskipun saya mengatakan masih cukup aman di sini. Cuman itu tadi loh, ini prosentase sering kan saya mengatakan saya selalu menggunakan sistem prosentase. Nah ini prosentase terbesar Gemini kelihatannya apa ya? Kurang bagus lah. Seperti itu. Meskipun apa ya, saya juga sulit mengatakan. Saya menangkap di sini 50-50. Sebagian mungkin akan stabil, biasa-biasa saja ya, gitu loh. Sebagian lagi akan ada suatu penurunan, akan ada suatu masalah. Nah, makanya saya tadi mengatakan ini Gemini ini energinya nih sangat rumit gitu loh untuk faktor pekerjaan ataupun karir. Di sisi lain yang 50% yang bagus, kalian memang tidak ada apa-apa, cuma tidak ada perkembangan di situ. Stuck. Nah, seperti itu loh sobat. Tidak ada apa-apa. Ya tidak ada konflik, cuman stuck. Itu yang 50%. Bisa saja seperti itu yang kalian rasakan. Nah, bisa saja yang kalian rasakan nantinya kalian sudah berfokus, sudah apa ya, menginginkan ada suatu kesuburan, menginginkan ada suatu perkembangan. Cuma di sini belum kalian dapatkan. Justru ada suatu masalah. Makanya saya menangkap ada suatu tembakan black magic dari orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Ya seperti itu jadinya gitu. Tembakan black magic itu membuat apa ya, yang kita fokuskan itu akan kacau sobat. Yang membuat kita fokuskan itu akan kacau, yang membuat angan-angan akan kita sampai itu serasa sulit. Seperti itu. Kalau bisa Gemini di netral ya untuk masalah pekerjaan gitu loh. Biar tidak berimbas kemana-mana. Ini Gemini ini juga kena imbasnya loh kalian. Di asmara ini juga ada kekacauan kalian. Karena kalian tertembak. Bisa saja ada suatu ketertembakan di faktor asmara. Bisa saja adanya suatu ketertembakan di faktor pekerjaan kalian. Tinggal kalian sendiri yang merasakan coba. Rumitnya di mana? Apakah di pekerjaan? Apakah di asmara? Jelas ada suatu tembakan yang kuat di sini untuk Gemini. Kalau bisa saran saya di netral. Ketika kalian bisa ya netralkan sendiri sobat. Mungkin tahu doanya, tata caranya, ya netralkan. Nah, ketika kalian tidak bisa, mungkin tidak mengetahui langkah-langkahnya seperti apa, ya tidak ada salahnya juga kalian cari orang-orang di bidangnya, konsultasikan. Kan seperti itu, siapa tahu mereka memberi solusi sehingga membuat aura kalian bagus. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apakah tentang pekerjaan ataupun karir Gemini ini akan bisa terwujud hal-hal dalam hal kestabilan. Nah, intinya kan di situ. 50-50. Seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Apakah doa Gemini bisa terwujud di faktor keuangan, bisa stabil? Di sini jelas saya menangkap bagus ya Gemini ya. Akan ada kestabilan lah, dalam arti ya mungkin akan ada suatu hantaman rezeki yang akan kalian dapatkan, entah besar entah kecil sahabat. Jelas akan ada suatu peluang, tanda-tanda adanya sebuah peluang masuk di sini, peluang keuangan masuk yang akan kalian dapatkan. Ini mantap Gemini ya, harapan yang begitu kuat di sini. Dua kartu mengatakan sangat mantap untuk masalah kerezekian. Nah makanya di sini apa? Ketika tidak kalian netralkan, kan sangat disayangkan gitu loh. Bisa saja ini tiba-tiba langsung menghantam di masalah keuangan sehingga yang awalnya bagus ya, ada sebuah sinyal bagus, ada sebuah petunjuk bagus tentang kartu ataupun tentang penerawangan saya, tiba-tiba di sini terhenti gitu loh. Kalian malah tidak mendapatkan apa-apa, bisa saja mental rezekinya. Ya itu tadi, karena ada suatu tembakan black magic yang cenderung dibiarkan. Nah, seperti itu yang cenderung dibiarkan, ini ada yang sudah lama gitu loh. Nah, makanya ketika kalian biarkan, ketika kalian biarkan, dan ini ada gambaran bagus tentang keuangan, bisa saja ada keterpendingan, ada suatu mental tidak jadi sama kalian, kan sangat disayangkan, kan eman gitu loh. Nah makanya kalau bisa di netral, biar apa? Kita tidak memikirkan sekarang, jangka panjangnya itu loh. Langkah selanjutnya biar kita banyak keuntungan ya, banyak apa ya, banyak istilahnya jalan kita itu lebih terarah lagi sobat gitu loh. Banyak keberhasilan, banyak kepositifan yang masuk. Kan seperti itu kan fungsinya untuk penetralan. Nah, ya. Kira-kira di situ ya untuk sahabat Gemini ya. Oke ya. Untuk sahabat Gemini, apapun itu tetap pembacaan yang baik. Jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian sobat. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi dengan bijak sobat ya, sikapi dengan bijaksana karena ini kan bersifat
general reading luas, saya nggak tahu nama kalian gitu loh, biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Tetap di segmen terakhir saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam sebuah masalah sobat, apalagi masalah ini di luar logika, ya jangan dibiarkan gitu loh. Apalagi kalian sudah merasakan, jangan dibiarkan. Nah, ketika itu kalian, ya mungkin ketika itu kalian biarkan, ataupun mungkin kalian abaikan, kalian sudah merasakan ini masalah di luar logika. Padahal apa? Saya yakin kalian diberi hati, diberi kepekaan rasa, bisa untuk menilai itu semua. Ini masalah logika atau tidak. Nah, ketika itu hati kalian mengatakan ini masalah sudah tidak logika, sudah di luar logika, banyak keganjilan. Nah, ketika itu kalian biarkan, kalian abaikan, ini nanti seiring berjalannya waktu sobat, pasti akan mengalami sebuah penurunan, kemerosotan, ya. Banyak dihantam masalah, susah mencapai target, susah mencapai kestabilan tentang berbagai faktor, apapun itu gitu loh. Jika kalian abaikan. Nah, mungkin kalian bingung, nah bagaimana cara untuk bisa menanggulangi masalah sedangkan ini masalah di luar logika gitu loh. Ya mudah, sering saya mengatakan satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, dan dua, lakukan langkah tahap ikhtiar sobat gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya gitu loh. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika kita sendiri yang merasakan ini loh, tidak mau mengubah nasib nggak akan berubah. Nah gitu loh. Yang minimal adanya suatu maksud saya ketika kita menginginkan ada suatu perubahan nasib yang lebih baik, lebih stabil, ya minimal kita adanya suatu usaha sobat, adanya suatu ikhtiar gitu loh. Langkah-langkah ikhtiar. Minimal seperti itu. Nah, ketika sudah adanya suatu semangat untuk kita ikhtiar ya, ya kita harus yakin bahwa nasib juga akan mengikuti kita yang lebih baik di langkah selanjutnya. Kan seperti itu sobat. Nah, intinya di situ sobat. Oke ya, semoga sahabat Gemini bisa memahami ya. Biar apa? Biar kita ada perubahan nasib gitu loh. Kalau kita nggak mau menetralkan ya sulit gitu loh. Lagi kita sudah merasakan ada di luar logika gitu loh. Malah makin terpuruk iya, malah makin banyak masalah iya, malah makin habis-habisan ancur-ancuran iya, seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini tetap apapun itu tetap semangat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.